gini, geng, orang-orang tuh udah mulai heboh ngomongin kayaknya ada shift in people's behavior. Kalau dulu kan kita automatically lah, nggak pakai mikir, lo ke Google mencari sesuatu, menanyakan sesuatu, trying to figure out something tuh Google. Sekarang itu dominance-nya Google based on data itu udah sedikit menurun, udah nggak kayak dulu lagi. Jadinya orang-orang itu bertanya udah melalui AI, walaupun apapun AI-nya ya, mau ChatGPT, Gemini, whatever lah. Tapi apapun yang lo subscribe itu, lo menggunakan itu untuk mencari informasi. Pertanyaan gue 2 lapis. 1, apakah lo udah mulai shifting ke pola penggunaan AI yang itu? 1, 2, terus gimana kita ke depannya? Kan sekarang kita ngerjain sesuatu kan SEO-nya. Nah nanti gimana pas SEO turun ini? Apa yang harus dilakukan brand-brand ini, right? Atau kita sebagai consultant, what are we going to do? Itu sih 2 lapis pertanyaan gue. Whoever wants to take. Gue dulu deh. Kalau shifting dari Google ke AI, gue belum sih. Lo belum ya? Gue belum. Okay. Ada berapa kan udah gampang di reach out lah, kayak ada Gemini di Gemini ya, di Google. Di Google gitu. Terus macam-macam lah di situ. Cuma gue masih tes ini kan, ya kita nggak tahu 5 tahun belakangnya. AI itu kan yang bikin dia beda sama Google kan udah nggak no longer udah augmented gitu. Jadi kalau Google ya dia ada di komputer, ada gini. Tapi kalau ini AI itu udah augmented. Jadi langsung menggantikan fungsi, ada sebagian fungsi manusia ya, analitik, bikin summary segala macam, terus mengkerangkai jadi kayak paper gitu. Lo kalau ke Google lo lihat raw data, lo mesti tafsir sendiri, lo mesti kategorisasi sendiri mana yang bermanfaat lo ambil. Tapi kalau AI itu udah masuk, itu yang tapi gue belum shifting ke situ. Jadi gue lebih suka lihat raw data dulu. Gue nggak mau diinterpretasikan oleh AI ini. Bantuan AI enggak. Gue punya logic sendiri kira-kira gitu. Dan gue nggak mau otak gue tumpul juga sih. Maksudnya biar kita ngelatih. Yang lain? Terus yang kedua, lu pertanyaan lu biar sekalian nih bos. Oke, boleh. Satu aja dulu dong Sofian. Oh iya, satu-satu. Oh iya, nggak nyambung soalnya. Nyambung soalnya. Oke. Lu tanya tadi soal apakah nanti diganti SEO segala macam? Enggak. Emang AI punya bank data sendiri? Enggak. Sumbernya tetap dari Google, dari apalah yang ada di internet itu cuy. Jadi dia tugas dia itu cuma summarize, compile, mengkerangkai. Jadi SEO buat gue masih relevan. At least in the next minimal 3 years lah. Masih relevan. Harusnya masih relevan. Gue gak tahu lo ke depan. Menurut lo? Menurut gue. Yang lain? Iya secara umum. Have you used, udah mulai gunakan yang lain selain Google atau masih mainly Google? Mainly masih Google, tapi gue udah mulai pakai ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Gemini, just to see things from these different AI tools ya. Karena kan di profesi kita nih penting nih untuk bisa keep everything updated ya kan, tahu tren, ngelihat pros and cons, gimana caranya supaya instead of merasa tersaingi tapi mengcomplement how we do things, right? Tapi yang gue notice adalah AI ini predict our, I don't know what's the word, apakah dia memprediksi apa yang kita biasanya search. Jadi kayak dia ada kayak semacam like a formula behind it. Jadi kayak personalized behavior yang jawabannya tuh not necessarily accurate gitu. Jadi makanya gue rasa untuk rely solely on AI sih belum ya. Dan jangan sampai anak-anak yang on our younger generation tuh rely heavily ke AI tanpa punya konteks. Gak ngerti logic, gak tahu cara berpikirnya gimana, apakah ini benar atau enggak, and rely fully on AI, disaster sih. And ya gitu sih kalau gue. Oke, kalau gue untuk pertanyaan, untuk misalnya gue ada pertanyaan yang mau gue ajukan, memang gue udah shifting. Gue pertanyaan yang simple ya. Sekarang kan gampang banget kayak Meta AI itu melekat di WhatsApp. Misalnya. Jadinya as simple as lu buka WhatsApp yang tadinya gue biasanya nanya ke Sofyan misalnya, gue nanya ke Meta AI aja, jawabannya lebih akurat daripada nanya ke Sofyan misalnya. Kan kita bermisal nih. Nah, jadi
apakah gua sudah mulai shifting? Iya, gua udah mulai shifting ke AI. Kadang gua install ChatGPT, Meta AI ada di dalam WhatsApp. Jadi shifting udah. Satu lagi adalah kalau pakai Google itu kan kita nanti dikasih walaupun AI Gemini itu udah embedded juga kan ada. Cuman seringkali juga kita masih mendapat jawaban dalam bentuk hyperlink biru itu kan, link gitu. Nah itu gue udah bosen ngeliat itu. Maksudnya udah kayak puluhan tahun gue berhadapan dengan itu, dan itu nggak praktikal lagi dalam konteks gue harus klik untuk pertanyaan-pertanyaan simpel. Tapi, nah ini lanjut ke pertanyaan kedua, SEO. Gua menggunakan Google dalam konteks mencari informasi directly ke website-website. Itu gua masih pakai Google bukan sebagai search engine, tapi sebagai internet engine gitu kan. Untuk masuk ke misalnya website praxis.co.id yang kebetulan baru di revamp, saudara-saudara silahkan masuk praxis.co.id, linknya ada di bawah sini. Asik. Itu gue pakai engine-nya Google masih, walaupun kadang-kadang Safari ya. Opera. Google kan. Google. Oke. Jadi gitu. Nah, itu sih kalau dari sisi gue. Cuman kalau balik ke pernyataan Google is still king, but the crown is wobbling. Nah, iya dan enggak. Gue sepakat dengan pernyataan itu. Ini tergantung seberapa adaptif Google dalam berhadapan dengan adaptif AI ini gitu. Itu aja lah. Oke. Kalau gue pribadi, honestly, gue udah nggak pernah buka Google cuy. Gini, karena gue subscribe ke Gemini Pro. Lah kan dia punya Google. Harusnya dia punya data semua yang ada di Google ada lah di dia. Satu. Jadinya at all times itu sekarang workflow gue itu selalu ada 2 window. Satu itu ChatGPT, gue nggak bayar yang Pro. Tapi yang Gemini itu gue bayar yang Pro. Nah itu gue tektokan itu aja tuh. Kayak in a way yang satu menajamkan yang lain lah kurang lebih. Tapi memang ada kalanya lo mesti balik ke Google if you're looking for something very specific. Ya nggak ada obatnya lah, karena lu minta terus dikasihnya tetap kan nggak yang lu mau gitu. Kalau lu emang lu punya something spesifik ya. Tapi kalau cuman general question, understanding basic concepts lebih gampang cuy, menurut gue ya. Karena lu masukin di sini langsung dijelasin konsepnya instead dikasih websitenya. Ya kan yang tadi Awi ngomong probably. Nah sekarang ada itu yang disebut dengan GEO. Generative Engine Optimization. Dan orang-orang sih ngomongnya sekarang that's the future. Setelah, of course lu mesti tetap optimize your search engine-nya. Masih tetap SEO mesti dilakukan. Tapi sekarang orang-orang udah mulai berlomba-lomba trying to figure out gimana caranya gue nongol di Gemini. Ngerti kan lu maksud gue? How can my brand jadi reference untuk konten yang ada di Gemini? That's the next big thing. Yang menurut gue obviously kita pastilah ini sekantor ini akan perlahan-lahan ke arah sana. Mulai mencari pemahaman and try to figure out relationship antara AI sama search engine kita lah yang kita pakai sehari-hari. Oke. Yeah, that's something interesting. Trust economy. Pivot away from celebrity to authenticity. Yeah. Nah ini juga another thing yang muncul itu banyak orang-orang mulai nge-Google mempelajari itu gimana tren orang-orang itu udah semakin desensitize dengan influencers, apalagi kayak celebrity influencers. Kenapa? Karena especially di Indonesia ya. Kalau di luar itu kayak di Amerika lo sponsored tuh lo mesti ada labelnya. YouTube ya, lo mesti ada ini sponsored gitu, mesti ada labelnya. Jadi orang tahu bahwa ini di endorse gitu. Kalau di sini kan kagak ada cuy. At least nggak semuanya melakukan. Ada sih beberapa gue pernah lihat sponsor gitu. Media-media tuh kalau lo perhatiin nongol di Instagram tapi di bawahnya ada sponsor. Mereka berusaha lebih transparent lah. Nah sekarang jadinya justru
banyak kan mereka udah shy away dari yang major influencers, malah mereka masuk ke micro influencers yang beneran gue makan di sini ya gue ngomong apa adanya, enak, instead of gue dibayar, gue disuruh makan, of course gue bilang enak, ya kan? Apakah kalian notice the same thing dan ada observasi tambahan, mungkin pengalaman pribadi lah misalnya? Gue sih ngelihatnya kalau dalam konteks trust ekonomi ya, bagi gue trust itu selalu merupakan core currency, trust ekonomi ya kan. Jadi udah mulai jadi kayak AI mata berjalan uangnya, ya. mata uangnya. Nah, ketika kita berbicara tentang trust, itu kan nggak jauh-jauh dari PR. Public relations is about building trust gitu. Jadi gue sepakat banget tuh. Jadi trust ini tuh lebih bermakna daripada attention. Ya. Lu mungkin dapat attention dari seseorang, tapi attentionnya itu orang nggak percaya gitu. Dan kalau Trustnya nggak dapet. Trustnya nggak ada. Terus kalau misalnya influencer, selebgram, misalnya ngomong tentang suatu brand, trustnya jadi nggak ada, ya kan? Orang sekarang tuh ngerasa bahwa ini nih dia sebagai influencer dia dapat duit lah dari sini kasarnya kan. Udah lebih pintar lah, audiens udah lebih pintar sekarang. Jadinya orang nyari nextnya itu si authenticity itu. How do you get that konten-konten yang authentic gitu, yang benar-benar gitu, yang nah itu seringnya dapatnya dari niche type of people gitu, dari akun-akun Instagram yang benar-benar menunjukkan kepedulian. Ya itulah. Itu kalau menurut gue. Jadinya ini balik-balik lagi, this is actually the core concept of public relations. This is what we do in every day gitu. Iya. Ya. Dan sekarang kayak fenomena paling gampang yang relate to this authenticity sama how we build trust dan lain-lain soal influencer tuh, pengalaman pribadi gue paling sering zong banget tuh kalau udah ngomongin soal food reviewer. Itu ya yang paling close to heart lah tuh gue. Sering banget di platform TikTok atau di platform Instagram atau di YouTube Short, lo disuguhin dengan berbagai macam konten dengan visual yang wow, scenographicnya juga wow, and then it's being broadcasted as if tuh enak banget, pakai banget. Dan lu secara visual lu appealed, terus secara desire lu juga appeal, lu datang dong. Pas lu datang, ya begitu deh. Kok begini? Itu fenomena yang lagi ini banget sih, khususnya di food blogging. Iya. Gue Ya. nggak percaya influencer sejak awal sih. Asik. Jadi apa yang mau? Lo dari awal lo nggak percaya influencer? Enggak lah, yang terutama yang sponsored ya. Iya. Yang sponsored. Iya. Nih gue ketika kita dilatih kritis sejak kuliah. Asik. UGM ya? Yoi. Jadi ketika gue disuguhkan sesuatu, gue pasti challenge itu dengan yang lain. Maksudnya kayak misalnya gue harus cross check, recheck lagi segala macem. Ini udah baunya disponsori, sudah lewat. Tapi kan ada beberapa influencer yang memang otentik gitu. Emang dia kayak tadi makannya bilang makan karena dia generate dia jaga reputasinya. Iya. Dia jaga reputasinya, nggak kalau mohon maaf ya, kalau yang influencer mobil-mobil itu gue udah nggak percaya lah. Itu jelas lah, itu jelas. Gue udah anggap itu iklan, sudah gue nonton Different itu form udah of iklan. ya. Udah cuma ya benar cara penyajiannya aja yang beda. Infomersial tuh ya. Iya kira-kira gitu, advertorial whatever lah. Kalau influencer sih gue lihat jadi ketika gue lihat satu konten, gue lihat dulu konten-konten dia yang lain dulu. Ini ada bau-bau ininya gak sih? Terus make sense gak buat gue? Terus kira-kira lu memberi substansi gak sama gue? Atau cuma just sell gitu? Kalau dia kasih substansi, oke, gue percaya. Tapi kalau dia gak ngasih substansi apapun, enggak deh. Maksudnya reviewnya gak dalam, sudah lah. Itu gue. Jadi pada dasarnya memang ya, gue sih kritis, old school lah, kritisnya masih. Ya permasalahan berikutnya adalah kita sebagai PR practitioner juga kan harus take part into educating the public gitu, bahwa not everything that you see on the internet tuh ya benar gitu kan. Dan dengan shifting consumer behavior tuh lebih percaya atau lebih banyak konsum konten influencers, kalau nggak semua smart dan kritis kayak Sofyan, it's gonna be
problem juga kan in the long run. Iya, I think there's gonna be a shift di mana menurut gua ya even influencers akan mau nggak mau mesti lebih authentic, right? Karena kalau lo bakal ditinggal, man, right? Kalau misalnya lo kayak makanan deh, simple lah. Tapi kalau lo makanan lo bisa followersnya jutaan, man, right? Tapi pada saat lo bilang ini enak, ya kan semuanya misalnya kurang akurat lah atau agak lebay gitu. Pas orang datang nyobain sekali, oke lah, mungkin dimaafkan. Tapi kedua ketiga lo selesai, man, you're done. Orang akan nyari informasi lain. Nah, ini kan yang kita sering ngobrol di kantor itu elaboration likelihood model misalnya. Unfortunately, kalau kita ngomongin rumah atau mobil, lo kritis lah. Nah, ini kan kalau masalah hari ini mau makan apa tuh kan kita kurang kritis ya kadang-kadang. Oh, gue lihat tuh ini, ya udah kita jalanin tiba-tiba makan. Ya, males banget tuh. Enggak sih, gue kalau makanan buat gue ya. Karena ini karena umur juga. Maksudnya lu kan akan memasukkan sesuatu yang asik. kalori apa yang segala macam. Filosofi banget yang harus lo buang gitu. Okay, yang lu butuh effort untuk buang itu supaya gak jadi penyakit lah, lemak apa kalori apa kolesterol. Jadi buat gue makanan itu gue harus pertama enjoy, terus itu sesuatu banget. Oh iya, makanya berarti buat lo motivasi lo dibanding orang biasa lebih tinggi. Iya, tentang buat makanan. Jadi lo care a little bit more. Care. Jadi gue lihat reviewnya dulu. Ini karena gue memasukkan sesuatu yang mungkin jahat buat gue. Jadi gue harus make sure it's worth it gitu. It's worth the calorie. Iya, kira-kira gitu. Kalau gue If you're going to do something wrong, do it you right. have to do it right. Yeah, you have to do it right. Yeah, do it right. You have to do it right. Lo terinspirasi sama Joey ya? Gue baru keinget tadi ketika kita ngomong soal trust, soal credibility. Siapa sih yang paling salah satu yang memiliki trust cukup besar itu gue selalu melihat itu media, media, jurnalis. Itu mereka kan biasanya dikategorikan unbiased, tidak berpihak, transparan, melaporkan apa adanya. Jadi gue tuh ngelihatnya ketika ngomong trust ekonomi ya, itu harusnya media tuh juga nggak lepas dari situ. Dan menurut gue ini bisa jadi comebacknya media atau jurnalis gitu. Orang percaya sama jurnalis, orang percaya sama media. Dan walaupun nggak 100% bebas nilai ya, tapi inilah saatnya media bisa memanfaatkan si trust ekonomi ini. Gimana caranya mengembangkan diri untuk kembali menarik perhatian masyarakat? There's an opportunity lah. Di depan kita nih baik media terutama, tapi even influencers. Maksudnya influencers pun gue ngomong yang kecil-kecil ya, content maker yang sekarang, of course lo ada opportunity. Kenapa? Kalau lo stay authentic, beneran melaporkan unbiased lah, beneran opini lo gitu ya, yang bener gitu. Ada kesempatan ya, karena orang-orang udah mulai mencari yang begitu. Exactly. Akan ada shift. Tadi kita ngobrol. Pas kita kerja sama klien juga, in a sense kita mesti mengingatkan ini, right? Gue tahu ini yang bisa dapat coverage, but that's not you. Ya kan, lu tampilin the real you. Nah, itu yang akan lebih valuable dibanding lu ngomongin misalnya hal-hal ya agak relevan tapi mungkin it's not really you gitu. Jadinya supaya lu bisa build trust juga, ya makin ditajemin lagi lah. Simple things like that. Even in our day-to-day discussion pastinya kita ke depannya juga memperhatikan itulah. Setuju. Ya gue ada setuju gak setuju nih soal statementnya Awi. Setuju. Asik. Setuju. Gak setuju setuju ya. Si Awi bilang soal media bebas nilai segala macam. Bukan itu yang worth it ya. Karena kita tahu gue besar itu, apa yang dia omongin soal media tadi itu Awi kuliah semester 1 lah. Padahal ada paradigma lain kan. Asik. Dimension lain. Iya dong. Kita kan belajarnya Gramscian, kayak hegemoni wacana segala macam. Jadi nggak ada tuh yang bebas nilai. Dari mulai lo menulis aja lo udah punya sesuatu di belakang lo
pengalaman segala macam. Tapi yang lebih penting adalah standar-standar yang di itunya, value-value itu tadi. Misalnya kita tahu, nyebut aja lah media Kompas punya value apa misalnya, atau Liputan 6 perspektifnya terkait isu ini seperti apa, Tempo misalnya seperti apa, kan ada redaksional, kata data atau lain-lain. Itu yang menurut gua authenticity itu tadi. Itu yang harus didorong kalau menurut gua. Iya, maksudnya dan will come back. Iya, kompetisinya nanti di situ. Even media pun sekarang yang kecil-kecil, kalau lu bisa beneran cover both sides, authentic lah, bukan yang kayak ditunggangi kepentingan ini dan itu. At the same time lu tetap butuh itu gitu. Jadi seidealistik lu gimana pun lu tetap harus take into consideration aspek itu. Ya gue ngerti in the perfect world of course. Gue hanya I serve my readers gitu kan. Tapi ini mungkin dari restructuring, ya kan? Maksudnya mungkin gamenya berubah. Ya ini apa yang dilakukan Tempo dengan, kan lucu tuh, semua harga naik, subscription Tempo turun. Pernah dapat nggak lo iklannya? Iya. Ya maksudnya mereka benar-benar push untuk gimana gue bikin konten sebagus mungkin sampai orang willing to pay. Mau 10.000 perak, 15.000 perak, whatever lah. Iya, jadinya mungkin moving forward ya itu yang nanti menentukan siapa yang come out on top, itu siapa yang lebih cepat adapt dengan building trust, authenticity yang hal-hal inilah. Iya, dan sekarang ngomongin subscriber juga kan, influencers, anybody can have a subscriber di Instagram gitu. As low as 10.000. And all of these influencers also making money out of that subscription model. Iya. Jadi as a users, dengan kondisi sekarang in this economy, how do you spread out your money through this different kind of subscription? Itu juga sesuatu yang menurut gue is very difficult for kayak instead of ke influencers A yang memang passion gue, apakah gue subscribe ke Tempo gitu misalnya. Jadi I think the dynamic of this subscription model is very tough lah, karena orang Indonesia juga tidak terbiasa. Bukan orang Indonesia, let me rephrase. The younger generation juga tidak terbiasa dengan lu beli koran, lu keluar uang buat baca gitu. Everything it just came very easy for them. Yeah, it's supposed to be free lah. Yeah, they don't, nggak pernah kayak konsep dulu. Lu beli koran setiap pagi, bapak gue bayar beli gitu. Setiap bulan lu bayar berapa puluh ribu buat dikirimin koran buat tiap info hari. Gitu, buat information. Younger generation tidak terekspos dengan kayak begitu. Oke, untungnya ini Sofyan mungkin bisa ngomong lebih banyak. Ada satu subscription model gokil banget. Apa tuh? Sofyan mungkin bisa tambah-tambahin OnlyFans. Tit, ada kan itu nanti. Tuh awi lah. Dia kaget padahal karena bener. Makanya Sofyan kaget. Iya bener itu. Kayaknya mereka sekarang anak-anak muda nih mulai ngerti bahwa kalau lu mau dapat sesuatu yang bagus, lu mesti subscribe. Subscribe. No, but it's interesting, right? Right? Maksudnya just karena lu ngomong gitu, kayak anak-anak kecil ini nggak ngerti bahwa zaman dulu tuh kita lo TV kabel, subscribe ini, subscribe itu, subscribe. Sekarang gratis buat cuy. Ya enggak Lu lah. ada tagihan setiap dulu tuh, zaman dulu tuh kalau lu tagihan koran, jadi lu tiap akhir bulan buat Buat information. Iya, jadi zaman dulu tuh kan kita terekspos dengan hal kayak gitu kan. Anak-anak sekarang everything is just available out cuy, there. Nih gue gak tahu ya lu mengalami gak? Zaman dulu gue mesti patungan sama kakak abang adek gue cuy beli koran bola. Iya, beli majalah. Kita kan dari kecil diajarkan itu. Oh lo mau konten, bayar cuy. Iya. Ya kan lo mau beli apalah Tapak Sakti apa Tiger Wong, lo nabung bro. Iya. Ya kan? Tapi anak-anak yang generasi baru ini yang internet yang native, digital native ya. Kagak pernah itu. Nah, ini mungkin mereka mulai belajar, oh, ada yang gratis, tapi kalau lo mau dapat quality, maybe worth subscribing. Karena misalnya. beda konsep. Zaman dulu kan lo harus beli kaset, lo harus beli Exactly, CD, nothing is nggak free. ada lo stream bisa begitu kayak sekarang. Everything is you need to purchase it gitu. Tapi tunggu dulu bentar. Doesn't that make us lebih critical? Ya gak sih? Lu gak punya semua duit di dunia cuy. Lu punya uang beli CD itu satu. Iya. Yang mana lu kritisi gak sih? Mikir sih. Ini yang A, yang B atau yang C lu mesti mikir. Iya. Kalau salah Nggak, all of you this, learn from it, all right? of this like privilege-nya orang-orang sekarang tuh ya mungkin nggak realize karena they never been into that situation. Ya. Nggak. Gue agak nggak setuju nih. Apa Kenapa? namanya?
Kayaknya kita meremehkan generasi No, yang I'm just saying iya, maksudnya kayak gini. different consumption model lah. Tahu. Nah, Different situation lah mereka gue tumbuh. percaya bahwa jadi gini, gue nonton lah YouTube yang gratisan segala macam itu tuh. Tiba-tiba mereka ada members only segala macam. Ya kalau ada, gue terekspos ya dengan banyak. Tapi gue lihat pada ujungnya nanti ada di satu titik itu akan jadi overwhelm gitu, fatigue dan bosen juga dengan konten-konten yang ada. Dan mereka akan cari konten yang lebih substansi, yang lebih dalam lah kira-kira. Dan itu mereka you have to pay for it. Tapi ini salah satu alasan gue subscribe to YouTube Premium sih, karena gue nggak suka di-intrude sama iklan-iklan yang menurut gue annoying aja. Ya gue premium sih kalau itu. Gue sejak ada channel ini proudly menjadi premium member. Karena harus deh kayaknya. Setelah lu udah premium, you could never go back to regular Ya, YouTube, mau. man. Karena Males itu very tuh. intrusif, Males intrusif banget. Satu yang gue paling gak suka, lo gak bisa di minimize. Ya, itu premium bisa. Exactly. Itu doang sih, yang itu deal breaker. Itu kayak foregroundnya nyala terus gitu kan. Exactly. Kayak gue pengen, masa gue pengen kan nonton podcast misalnya. Gue kan, ada message masuk kan gue pengen balas message doang. Gue pengen dengerin jalan Nggak terus bisa. dong. Kagak bisa, itu deal breaker. Jadi sekarang gue terpaksa harus premium. Iya, emang harus premium. Anyway, Ya. Yono, Yono. Apa itu Yono cuy? you only need one. Ini ada gerakan di luar sana, Sofyan. Mm-mm. Di mana-mana orang tuh mulai kayak mengapresiasi frugal living, nggak overconsumption. Jadinya konsepnya kan lo tahu yang apa? YOLO. Ya, You only live once, right? Nah ini tuh Yono. Kayak Yoko sama Ono, Yoko Ono, Yono. You only need one. Jadinya ya Sebelum lu panjang lebar, nanti like a quick aja sih. Ini sebenarnya this movement tuh sebenarnya lebih ke memang thinking about sustainability atau hanya cuma buat lu justify aja sih gue beli barang mahal. That you can answer that later. Oh, jadi lu beli satu tapi yang paling mahal like the most Could be anything, valuable bisa aja. thing. Capsule wardrobe, semuanya kayak all branded, tapi lu pakai itu lu puter-puter. Iya. Ada sih sekarang tuh banyak konten gue nggak tahu kalau cowok-cowok maksudnya tuh ada Apa nih konten cowok-cowok? enggak gue sering liatnya cowok mainly. Iya, Jadi Jadinya- OnlyFans. Asik. Kayak mereka ngajarin lo ini sih sebenarnya awalnya itu dari Steve Harvey yang dia ngajarin orang lo tuh sebagai laki-laki orang bisnis gitu ya. Lo mestinya punya suit warna ini sama 4 ini warna minimum. Iya. Tahu. Baru dikawin-kawin Iya. kan itu kan banyak cowok-cowok yang Capsule wardrobe lah, mempraktekkan. capsule wardrobe. I don't really know. Tapi gara-gara itu gue oke. Maksudnya lu jangan mesti punya 18 suit gitu kan. Ya lu dengan 4 tuh lu bisa bikin berapa belas stylean. You don't need to buy, keep on buying lah. Kayak gitu-gitu ya. Walaupun itu kan nggak one juga ya. Ini kan ngomongnya lebih ekstrim lagi. You only need one, right? Ya jadi sebenarnya ini is a scam for you to justify to buy a more expensive things atau emang ya is a sustainability mindset. Oke, karena gue yang paling in tune dengan anak-anak muda. Asik. Nggak, tapi kalau gue ngobrol sama anak-anak di bawah lah misalnya. I think mereka semakin kesini tuh makin sadar dengan lingkungan, you know. Even as simple as this lah. Yo, kita gak ada yang punya tumbler man, you know, like 10 years ago. Maksudnya kalau punya pun gak dipakai tiap hari dibawa gitu. Tapi recently ini kan justru karena kayak tumbler keren gitu kan. Nah makanya justifying buying a 500,000 tumbler or 30,000. Nah, itu tuh. Tapi dari situ gue lihat it works. Karena kan lu bayangin gak sih kalau kita sekantor nih ya, 40-50 people masih beli apa? Botol. Aqua botol gitu. Bro, lo kali 356 kan banyak ya. You know what I'm saying? Jadinya oke lah motivationnya gue nggak tahu apakah justifikasi, tapi at the end of the day menurut gue bisa mencapai this sustainability goal adalah impactnya. Instead of lo beli baju Uniqlo atau H&M, no disrespect, I'm just using you as an example. 15 ya lu cuman beli satu misalnya apalah brand yang lebih mahal tapi tahan lama 2. Ngerti gak lo? Tapi kan lu tuh gak jadi sampah cuy yang 13 potong ekstra. Yang biasanya lu beli
rusak buang sama apa sih yang kita pernah ngobrolin tuh, the Netflix series. Nanti kita masukin somewhere here lah. Tapi that documentary crazy man. Gimana nunjukin overconsumption tuh, limbahnya tuh ujung-ujungnya nggak kemana-mana cuy. You can't do anything about it. Ada yang floating di laut, ada yang nyampe ke Indonesia, dibuang dari mana nggak tahu. Itu tuh beneran problem lah. Jadinya I don't know the motivation, but it seems like it could be useful moving forward. Tapi kalau menurut gue Yono ini maksudnya kan tadi pembahasannya tuh lebih banyak kayak consumerism gitu ya. Gue sih ngelihat Yono tuh sebagai konsep yang universal. Bukan bapak-bapak ya. Yang nggak dilakukan sama Sofyan. Tapi kita nggak usah ngobrolin tentang apa. Lanjut tuh. You only need one. Gue tahu nih, tapi gue pernah tahu. Itu tuh rahasia. Lu cuma butuh satu agency cuy. Lu cuma butuh praksis. Di praksis ada PR, ada public affairs, ada media monitoring, events, digital marketing, everything cuy. Ada producer Chris kalau butuh-butuh mau bikin podcast sendiri ya kan. Film independen. Gue bangga sama lo, makanya harus penting ini. Bosku. Salah. Sumpah lagi kola gue. Minum dulu. Tapi how to relate this to our clients gitu. Gimana caranya supaya produk-produk our clients itu tidak dijadikan Yono? Tunggu dulu. Justru pas lo mengadopsi gaya hidup Yono, produk klien kita yang dibeli. Right? Lagi-lagi itu kan what's the difference maker? Kenapa lo better dari yang lain tuh kita benar-benar mesti pelajari, study the competition, provide good advice. Yang menarik dari lo tuh ini. Right? Underutilized undercommunicatednya harus dikomunikasikan. Betul. And then market research juga kan kita sering lakukan itu, of course very important to test untuk mengerti gauge orang-orang di luar sana tuh bagaimana persepsinya terhadap banking, otomotif, tech in general, smartphone, whatever. Dengan itu kan kita bisa komunikasikannya lebih akurat. Gimana, Sofyan? Yono. Iya. Di antara semua spesies yang hidup di bumi ini, emang manusia tuh paling destruktif lah sama bumi ini lah. Maksudnya terlalu berlebihan aja. Ya. Segala sesuatunya, energi lah, apalah segala macam. Jadi kayak, ya kita tahu lah, kita kan nggak bodoh ya, misalnya dari 1000 tahun lalu, 500 tahun lalu, 100 tahun lalu sampai sekarang. Yang terakhir ngeri. Yang sekarang, apalagi the last 100, 200 years. Crazy. Habis industrialisasi, lu decline-nya sama deforestasi, decline-nya ikan, decline macam-macam binatang, whatever lah. Biodiversity. Itu parah sih. Parah itu kalau dari sisi lingkungan ya. Belum kita dari sisi ekonomi misalnya. Tamaknya, rakusnya misalnya. Lu bayangin proporsi kekayaan dunia itu hanya dikuasai segelintir orang. Entah orang, entah kelompok, entah negara, whatever. Tamak. Iya. Tapi ini cuman quick observation. Makanya gue kadang-kadang tuh suka impressed dengan orang-orang Jepang, terutama kayak di Tokyo. Mereka cuma punya lemari, ya udah seginilah sepintu ini gitu. Lo kalau mau beli satu, lo mesti jual satu gitu. Jadinya bukan yang beli banyak. Ini Yono nih menurut gue kayak Tokyo banget. Orang-orang kota besar di Jepang gitu banget. Lo cuma punya mantel tuh musim dingin itu cuma bisa maksimal 2 lah misalnya. There's no space. Exactly. Kalau satu lo pakai lagi dicuci, satu udah that's it. Jadi lo nggak bisa beli besok pakai warna ini, besok pakai ini. Jadinya mereka kan of course akan consume less gitu. Karena mereka punya space untuk ininya juga less. Iya, jadi sebagai all of our, how do we as a consultant tuh bisa membantu all of our clients to frame their value, right, in the end of the day. Kayak it's no longer about choices. Kalau dengan kondisi Yono, kayak gimana caranya lu bisa make sure we educate customers about your value. Ya, setuju. Oke. Yang berikutnya ini another bad news, which is kayak mungkin kesannya kayak redundant, tapi karena ini dunia kita, of course we need to talk about it, right?
terakhir itu just a couple of days ago, tanggal berapa ya? 1 Juli or something, What? if I'm not mistaken. C2Day itu siaran terakhir. Tanggal 1 apa? It's something like that. 30, apa akhir Juni? Iya, either Juli 1-nya berhenti atau 31 apa 30 Juninya berhenti gitulah. Jadinya kayak another one bites the dust. Tapi gini 30 Juni. 30 Juni ya, just to be clear. Nah, pertanyaannya, ini kan buat yang mungkin kurang tahu, kan konsep C2Day ini kan sebenarnya dilakukan ini untuk kayak in a way to talk good stuff, to report good stuff about Indonesia lah. Makanya beritanya selalu positif. Dalam bahasa Inggris. Jadinya Itu yang buat penting. eksternal, orang-orang di luar sana tuh, lu mau tahu tentang Indonesia, ini salah satu channel yang mereka bisa konsumsi untuk understand better lah tentang Indonesia. Pertanyaannya, apakah itu memang sesuatu yang kita perlukan dari awalnya? Does Indonesia need something like that? Kayak apa? Kalau Jepang NHK, ya kan? Yang TV itu Jepang kantor itu. berita itu. Hah? NHK itu. Iya, tapi maksudnya lo kayak Japanese ini Representative lo, of Japan. lo mau ngerti tentang Jepang, lo nonton NHK. NHK itu, right? Maksudnya something like that itu sebenarnya diperlukan apa enggak buat kita Indonesia? 2, what went wrong, man? Gue kayak the concept menurut gue tuh make sense gitu. Tapi apa yang terjadi sampai mereka gulung tikar juga? Ini secara umum ya, konten yang formatnya TV itu mulai ditinggalkan sama generasi sekarang kan. Balik lagi consumer behavior. Jadi gue rasa itu salah satunya. Cuman bukan satu-satunya tentunya kan. Iyalah ya. Iya. Iya. Gue nggak tahu lah, kita nggak tahu. Maksudnya kita kenal banyak orang-orang di C2Day, tapi gue sih personally belum sempat reach out. Mungkin gue update di episode berikutnya. Jadi to be continued. Ya karena we record this like a couple of days setelah announcement, jadi kita belum sempat touch base juga sama teman-teman di C2Day. Dan another news buat media kan juga about the same time, Tech in Asia juga announce the same Tech in Asia. situation. Tech in Asia Indonesia. Iya, tapi menurut lo, do we need something like C2Day? Gua rasa sih butuh banget karena basically ya media yang berbahasa Inggris di Indonesia itu tuh tinggal Jakarta Post. Jakarta Post pun cetak dan online. Cetaknya udah. Aduh, iya cetaknya tuh kayak ada tinggal berapa lembar. Crazy. Online gitu. Jadi oke lah generated translation AI gampang gitu sekarang. Cuman cara penyampaian penulisan Jakarta Post tuh kan luar biasa canggih. Lo kalau mau belajar bahasa Inggris tuh belajar dari baca Jakarta Post lah. As part of your learning process ya kan. Nah, C2Day ini juga ya sebagai media mereka punya standar yang bagus menurut gua. Cuman ya itu mungkin salah satunya consumer behavior pasti. Terus kalau nggak salah dia dapat dukungan dari Telkom ya. Punya Telkom kan. Nah ya kalau gue jadi pertanyaan berikutnya adalah arahnya Telkom ini kemana? Kenapa dia nggak pertahankan gitu? Grupnya kan gede ya. Dan gue a lot of money, man. Gue rasa juga secara clarity tuh sebenarnya audiensnya siapa sih? Who are the people that this C2Day trying to talk to? Ya mungkin ya, gue nggak tahu ya. Apakah mereka trying to produce supaya misalnya kabel Singapore tuh pick up. Oh lo banyak bisnis di Singapura masuk Indonesia. Lo pengen belajar, subscribe ke, maksudnya you know what I'm saying, right? Jadi ditayangin di Singapura juga, apa di Malaysia. Pokoknya kalau lo pengen tertarik anything Indonesia, ya ada nih channel namanya C2Day ini. Gue nggak tahu sih. Tapi ya, unfortunately gue nggak pernah keluar negeri Southeast Asia untuk ngelihat ada nggak sih sebenarnya channel C2Day. That's the thing. Dan kadang-kadang gue mikir nih, apakah karena emang the clarity of the audience juga nggak begitu jelas juga gitu. Kayak who are you trying to reach? Iya. Yang gue sukanya tuh the positivity sih sebenarnya. Kayak kan lo tahu kan kadang-kadang media tiba-tiba kalau nulis jelek gitu, fear-mongering misalnya, lo kok lo ngelihatnya dari aspek negatifnya, kok lo nggak beritakan positifnya gitu, just to create
whatever lah gitu, traction, friction, whatever. Tapi kalau si Today itu nggak kayak gitu. Nah itu yang kayak kita jadinya juga kerja tuh kalau datang si Today senang men, karena dia ditugaskan untuk melaporkan yang what's good man, apa yang bagus dari kegiatan ini gitu. Jadinya kita senang banget lah. So in a way we're going to kehilangan ya pasti ya. Si Today, I don't know, maybe ada orang lain yang akan build this up. Iya. Terus tadi kan lu ngomong media consumption behavior maybe shift. Iya. Tapi mungkin juga bikin TV tuh costly man. You know what I'm saying? It's just so expensive. Jadinya mungkin udah kayak nggak nutup lagi gitu with the declining viewership. Terus costnya tuh imagine buat bikin acara berita deh. Lu mesti ngelaporin, mesti ada footage dari setiap lapangan, mesti ada reporter ngelaporin, mesti ada orang di studio, lighting apa dan sebagainya. Ya of course super expensive dan unfortunately mereka belum sempet figure out gimana untuk profitable mungkin, tapi udah habis ininya lah masanya. Ini I'm very excited about karena I have been a very close pengamat juga sih, a very close observant lah of the industry dan I have been very obsessed to at least join the party lah ya bisa dibilang ya. So bulan kemarin kita finally sign a content kontrak lah sama one of the biggest automotive brand. Tunggu dulu, it's the biggest. Yes, the biggest. Asik. To be clear, not one of the Globally, biggest, but the biggest. The biggest. Sampai sekarang. Lu mau puter-puter gimana? Yes. Tetap the biggest. Toyota. Gue tahu Sofian mau kemana, tapi gue tahu angkanya. Lu nggak bisa kemana-mana. Yeah, Ini so, tetap the biggest. so I'm very excited karena kita bisa kerja sama mereka di Gias 2025. Nice. Dimana tahun lalu gue inget banget gue ke Gias 2024 just to see things and meet people. And this year we finally get automotive clients. Ya. Hopefully we'll be able to join the party even more often ya ke depannya. Congrats to the Toyota team. In addition, of course, we're always looking for talent, right? Kita juga di sini nggak cuman Praxis, ada Prajna, Explicar, Illuminar, Whitewood mungkin in a way. We always need talent lah, right? Jadinya, let's try something new. Kalau lu tertarik nyari kerjaan, internship, whatever lah, in whatever capacity lu menurut lu, kayak gue bisa dibantuin mereka untuk melakukan ini. Comment. Ya kan. Lo komen dulu, nanti kita yang reach out. Put your email address di comment sini. Hey, I'm looking for this position. Atau kayaknya gue bisa melakukan ini. Lo masukin di comment, nanti kita yang reach out. Let's do that. Website, now we have a new look. Tadi we udah. Di depan ya. Coba datang website, coba nanti lihat mampir-mampir. There should be some cool features juga di situ. Bisa dicoba-coba. Oh ya, dan website kita itu bukan cuman website corporate company, agency, kliennya ini itu, cuman kita juga punya konten, artikel segala macam. Hopefully isu-isu yang kita bahas sekarang nih bisa dijadikan artikel lah ya. Ya. Gimana moving forward, gimana caranya gitu ya. Like a recap ya. Ya, we do have a website specific buat Proxemics sih, tapi mungkin bisa diambil juga buat di webnya Praxis. On top of that. Oke, nah ini nih berikutnya agak kontroversial. Kayaknya at least kita berempat di sini tuh. Tunggu dulu, gue nggak tahu deh. Lu di mana Wi? 98. Gue 98 Jakarta lah, gue demo tuh, gue nggak ngerti apa-apa, gue demo. Lu demo Wi, wah. Ikut gue, tembak-tembakin itu ada gue somewhere di situ tuh. Somewhere di situ. Lagi jajan gitu di pinggir. Awi ada fotonya nanti. Yeah, this discussion gonna take a darker Yeah, turn. But you know, it's menurut gue something interesting. At least buat gue ya, it's something bener-bener traumatizing man. You know, waktu pada saat itu karena gue tinggal di daerah yang banyak Chinese population, right? Kayak gitu-gitulah. Jadinya pas kejadian 98 ini yang disebut apalah sekarang labelnya gue nggak tahu deh, setuju atau enggak, pemerkosaan massal or whatever yang sekarang ini lagi di kayak
nggak dibantah sih, tapi lagi kayak di challenge gitu. Dismissive. Lagi di dispute sama Fadlizon gitu. Gue nggak ngerti, mungkin kalian punya background why is he even doing this, dan menurut lo I don't know, is there any ground to this, atau apa sih ini konsepnya, kenapa, why are we even talking about this, kenapa jadi karena semua orang ngomong dan kita harus ngomongin hari ini gitu. Gue penasaran aja, any insights tuh apa sih ini yang terjadi sampai harus ngomongin ini. Mungkin Sofyan bisa buka nih sebagai orang yang dekat dengan politik. Bukan hanya itu. Dia deket pada saat kejadian. Tunggu dulu, bukan pelaku tapi kerusuhan inilah. Gak ada. Gue 98 di Jogja. Just to be clear ya. Oh lu udah iya. Gue di Jogja. Gue dari 96, 97 belajar politik pemerintahan. 98 kok lu kita gak terjun? Challenge pemerintahannya cuy. Kok lu gak ada di Jakarta dengan mahasiswa? Enggak, sorry ya. 98 tuh kita duluan. Oke. Poster pertama untuk turunkan Soeharto lah apa segala macam itu dari Jogja, baru rame di Jakarta setelah itu. Oke. Just to be clear tuh ya. Just to be clear. Gue nggak tahu percaya apa enggak, tapi oke lah. Pengakuan itu. Dari itu diliput Tempo cuy. Nanti gue kasih majalahnya. Oke. Jadi clear ya. Maksudnya itu satu. Kita ini sebagai bangsa nggak pernah belajar menerima fakta bahwa kita pernah punya sejarah kelam. Dan kemudian belajar memaafkan. Itu gak pernah terjadi. Contoh, apa yang terjadi dari 45 sampai 49, berapa banyak sih orang Indo atau keturunan Belanda yang half breed lah. Maksudnya yang bapaknya Belanda, ibunya Indonesia, atau kelompok-kelompok itu yang misalnya dirampok, yang dengan oleh usahanya, organ-organ yang quote and quote pejuang kemerdekaan. Kita nggak pernah discuss itu. Nggak ada cuy. Nggak pernah. Terus setelah itu berapa banyak kekerasan yang terjadi di masa itu. Setelah itu muncul pemberontakan PKI 1965 segala macam. Itu berdarah-darah cuy. Pernah nggak kita mengakui ada itu? Iya. Ada pembunuhan jenderal, setelah itu berapa ratus ribu yang angka-angkanya variatif ya, berbagai riset. Pernah nggak kita mengakui bahwa itu pernah terjadi dan we learn to forgive it? Iya. Nggak pernah. Selalu ditutup di under the blanket, blanket bahwa sejarah kita tuh indah, perjuangan, gue lebih bingung patriotisme. segini, gue lebih bingung kenapa dia harus make such comments, kayak dismissive remarks about this. Istilah massa itu dipakai kan yang di masal itu kan yang dipertanyakan kan, harus menggunakan data lah segala macam kalau untuk sebut massal dan lain-lain. Kenapa dia harus mengomentari atau appear to dismiss that incidents period itu, karena to me it hits very close to heart. Ya. Gitu kan. Gue lebih ke marah aja sih, regardless of the national trauma, unresolved, whatever history yang kita punya di momen-momen lainnya. Lebih kayak, lu ngapain sih ngomong kayak gini, for what? Kalau terjadinya itu dalam keluarga lu, istri lu, anak lu tuh, would you say things like this? Iya. Lebih kayak gitunya sih, aspek why. Tapi did you hear anything bahwa kayak, apa sih, apakah ini out of nowhere? Misogyny aja atau gimana sih? Nggak. Kalau klarifikasi dari versi penulis-penulisnya itu yang ditugaskan untuk merangkum sejarah itu, dia bilang bahwa yang diposting itu, maksudnya yang dipublikasikan itu masih versi satunya lah, kira-kira gitu. Jadi belum the final version gitu. Itu argumen buat gue sih apologizing ya. Itu kayak mengklarifikasi lah kenapa jadi rame. Itu kan dilihat mau tulis ulang sejarah segala macem. Terus di situ kok nggak ada yang versi pemerintah nih ngomong. Karena sejarah itu banyak versi, banyak versi kelompoknya. Kalau gue ya dalam posisi ini ya suka-sukalah kau tulis sejarah gitu. Tapi jangan pernah membungkam orang lain untuk menulis sejarahnya. Bebasin aja wacana apapun, sejarah, tulis pengalaman lo ini segala macam, apa yang terjadi, lo bikin riset sendiri segala macam.
bebasin aja itu. Karena nggak pernah tunggal sejarah itu. Terus ditambah kapasitas dia sekarang sebagai seorang menteri kebudayaan gitu ya. Kebudayaan, men. Can you, maksud ya ini sesuatu yang apa ya? Gua jarang lah memiliki such strong opinion about our government karena ya whatever lah. Lebih kayak ini is very itu sih, very ignorance. Insensitive, man. Maksudnya gini. Ignorance. Yang gue bingung kalau dari gue ya, lo oke lah misalnya lo keluar kata-kata itu dan itu kan melukai a lot of people. Lo kenapa nggak backtrack aja? You know what? I apologize. Maksud gue tuh kayaknya gue salah fokus. Instead of focusing on this, harusnya gue acknowledge the bigger problem. Minta maaf, ngerti kan lo, move on lo secara PR, isn't that the right move gitu loh. Kecuali makanya gue bingung, ini apa sih emang apakah ada sesuatu, ada yang itu? lain sampai dia ngotot, ngerti kan lo, gue sih diskak sekali, cuy ini sekarang kemarin bukannya dia baru ada hearing sama komisi anggota sekian di DPR. Si Mercy itu, did you hear her, Mercy Barnes yang PD itu. Ini even dia get emotional gitu. Sampai heboh banget gitu loh. Bro, gue ya, teman-teman gue itu hilang cuy. Nggak balik-balik ke Indonesia itu gara-gara event itu specifically. Itu kan gue pas SMA ya, kalian kuliah, gue SMA. Itu gue pas kejadian itu ada beberapa teman gue disappeared, man. Gue nggak pernah ketemu lagi sampai hari ini. Gue nggak tahu mereka di mana. Itu gara-gara cabut langsung. Semengerikan itu jadinya. Untuk mempermasalahkan kata masal seems very nggak penting petty aja. Banget sih nih orang, very petty. Terus masal maksudnya lu kayak masa kita mesti ngomongin kategori masal. Oke, lu nembak ada penembakan masal. Ya elah, 3 orang yang kena aja lu disebut masal cuy. Iya, agree. Iya sih. Kan mass shooter kan dikategorikannya kan. Di konser mass shooter yang kena 3. Lah ini what else do you need lah gitu. Iya. Agree. Well, anyway. Ya harus. I think moga-moga politicians and everything juga sedikit lebih sensitif lah terhadap hal-hal kayak gini nggak sih? Setuju. Dan bisa become a better communicator. Dan yang terakhir manusianya ini kan Fadlizon yang teriak-teriak, bro, zaman dahulu, ya kan? Masa lo lupa, ya kan? Itu aja sih. Ya. Oke. Yang terakhir ini yang man, it's so sad, condolences, right? Buat seluruh korban pesawat ini. Tapi what's crazy, si Air India crash ya yang kemarin ini. Tapi gila yang satu selamat ini, gue nggak ngerti sih. Ada video, tapi nanti mungkin kita bisa sambil kita ngobrol mungkin nanti bisa diputer somewhere. Orang ini bisa selamat gitu. Tapi lagi-lagi Boeing, man, gue udah nggak ngerti lagi sih. Kayak lo jadi PR-nya Boeing nih, lo main magic apa lagi gitu? What else are you supposed to do? Ya kan? Gimana menurut lo? Gue lebih kayak out of curiosity sih to each of you guys. Kalau terbang long haul, short haul terserah lah. Terus pesawat lo tadinya lo pas lo book tuh ya udah normal Airbus 330, 380 atau Boeing yang 777, pokoknya bukan yang baru-baru notorious inilah, Dreamliner dan lain-lain. Would you change your flight to that extreme? Gue udah kira-kira sih ketika gue beli tiket, ketika gue beli tiket gue make sure itu bukan. Gue gak mau nyebut nama ya, tapi lo udah sebut. Tapi tahu dari mana ngeceknya? Kan kelihatan. Kebanyakan, kelihatan. Tipe aircraft kelihatan. Garuda tuh apa? Ada Boeing, ada Airbus. Airbus. Enggak, masing-masing pesawat itu beda-beda. Ada semua lah biasanya. Tapi kalau lo besar ya. Lo tahu lah, maksud gue. Bisa dicek. Tapi at the time of booking yes. Tapi kadang-kadang kan karena operational reason dan lain-lain tuh lo ganti. Ganti aja. Gitu. Tapi gini sebetulnya, maksud gue emang banyak faktor lah soal pesawat. Kayak gue udah pada tahap dimana gue udah ikhlas lah soal hidup segala macam. Serius nih. Udah ikhlas lah maksudnya. Ada hal-hal yang misalnya kalau lo udah pesawat, ya lo harus udah berani pasrahkan aja hidup lo. Karena ada kejadian pun yang nasib lo ada di 2 orang yang di depan itu yang nyetir. Terus di depan orangnya. Iya, maksud gue lu gak bisa loncat aja kan jendela, gak mungkin ya. Tunggu dulu. Maybe that's what this guy did. Yang survive cuy, dia literally jalan-jalan. The guy is walking man out of the crash. Kalau gue gak salah dia tuh keluar dari
emergency Oh really? door. Bukan kayak udah Dia loncat. Dia kan 11A itu kan. Dia loncat, kursi dia 11A buka itu. pintu terus dia jump into the whatever out there. Iya, karena dalam pikiran gua ini mungkin nggak benar juga ya, tapi apakah keputusan yang bijak untuk mempertahankan seat belt? Ya kan? Maksudnya in emergency situation gitu. Maksudnya lu jadi susah bermanuver. Dia kebetulan di bangku Emang dia bilang 11A. dia nggak pakai seat belt. Enggak, tapi kemungkinan gue cuma ngebayang-bayangin aja sih makanya. Kayaknya lebih cepet lah. Lebih cepat kalau lo nggak pakai seat belt. Iya. Tergantung konteksnya. Lu kalau tiba-tiba drop dari sekian feet to sekian feet, lu nggak pasti lu mati dulu. Lo mati kejeduk atap Lu cuy. mati duluan. Bukan mati. Lu mati duluan. Tapi mungkin yang kita nggak terlalu banyak bahas itu kan, lu ada yang mau ditambahin lagi tadi? Masalah pakai seat belt. Enggak, gue tuh cuman dia pakai seat belt, kayaknya dia nggak pakai seat belt nih tipe-tipe orang ini. Gue pikir. Tapi kalau maksudnya gue nggak tahu sih ya. Prejudice gitu. Kalau kondisinya lu udah kayak begitu, mungkin langsung lu lepas ya. Maksudnya kondisinya kan lu baru take off gitu loh. Iya kan ada kamera yang dari airportnya itu kan. Iya, lu baru naik. Baru Like ascend. there's this term lah in aviation kayak 7 seconds or 7 minute take off sama landing itu kan the most Iya. critical time itu kan 7 menit pertama 7 menit terakhir kan. Nah itu masih 7 menit pertama. Gue yakin masih pakai seat belt Iyalah harus. Dia mau loncat baru dia copot gitu. Jadi jangan lu berimajinasi yang aneh-aneh juga deh. Anyway, oke. Gue pengen ngelihatnya tuh dari sudut pandang yang kita inilah ya, praktisi komunikasi gitu. Dulu orang-orang tuh sangat menyanjung siapa? Boeing. Bukan Boeing, si AirAsia. Tony Oh Hernandez iya. ya. Waktu ada insiden. Insiden itu dia Betul. langsung datang, langsung Oh iya. Simpatinya. memberikan simpati segala macam. Nah, si Air India ya, Air India ini juga melakukan hal yang sama. Cuman ini komentar-komentar di luar sana ya, dan gue juga nonton video itu sepintas aja. Nah, pernyataannya dia on point semua, bener bagus gitu. Tapi komentarnya adalah ini template Kaku. aja, kaku, kurang simpatis apa yang dia dia Nggak sampaikan genuine itu. gitu. Nah balik lagi ke authenticity itu ya. Tapi ya susah juga ya, maksudnya nggak semua, kita tahu bahwa nggak semua CEO is a good public speaker juga gitu, to a certain degree. Nggak semua CEO juga media train, atau mungkin media train tapi nggak patuh lah pada, Dan gak semua CEO meng-acknowledge bahwa penting untuk ngelakuin media training. Iya, terus ini kan of course crisis communication, crisis management gitu kan. I guess one takeaway itu ya kayak ini yang lagi-lagi gue balik yang kita nggak ngomongin tadi itu, ada indication, right? Ingat tahu nggak lo yang orang punya video semuanya rusak Ya, on the previous flight. Yes. Itu kan indikasi there could be something wrong man. Kalau everything doesn't work, you know, AC-nya katanya panas, apa itu kan berarti apa namanya, ada symptoms lah. Terus ada something gitu. maintenance-nya jadi kayak obviously nggak dilakukan. Exactly, maksud gua kita juga mungkin dalam konteks pekerjaan sehari-hari juga pastinya kita, when we see something yang kayaknya questionable atau out of the normal SOP, ya kita beneran harus tegas ngobrol sama klien kan. Tunggu dulu. Memang ada kemungkinan this will be fine, tapi ada juga ini gitu. Dan I suppose one of the takeaways from this events ini yang unfortunate banget ya, even dalam bentuk PR kegiatan kita sehari-hari itu kita juga mesti inget lah, measure everything. Kalau ada sesuatu yang di luar SOP lu jangan remehkan gitu. Ya. Karena ya inilah apa namanya, ada probability ini bisa terjadi and you don't want to be in that position, apalagi lu jadi konsultannya gitu ya. Itu lu reputation lu sebagai agency juga of course bisa jatuh. How these people, media-media ini mencari angle pada saat terjadi perang Israel dan Iran.
itu adalah ngomongin potensi World War III dan masuk ke the safest place to be if World War III were to happen. Oh, iya. Masuk kita guys. Kita paling aman. Ya, kita masuk kita. Kita agak jauh dari Top 10 semua kita. konflik-konflik itu. Antartika, New Zealand paling aman, New Zealand Switzerland, Iya. Indonesia, Australia mungkin? Australia kayaknya enggak deh. Lupa Karena gue. dia biasanya terlibat kan. Oh, itu. Australia pasti terlibat dan pasti Aktor lewat aktif. ini kita kan. Tapi yang paling aman Kalau tuh perang New kan Zealand. mereka ngirim juga. Jadi ada kemungkinan diserang juga. Masuk kita ke negara yang paling aman. Iya. Aman sih. Amannya konteksnya nggak cuma aman, kayaknya konteksnya nggak cuma aman From the actual war, tapi kayaknya survivability, dia kayak ada beberapa ketahanan pangan, apa tantangan, gitu-gitu. tantangan energi, gue nggak tahu lah. Iya, Tapi ada iya, beberapa iya. aspek yang Diperhitungkan. membuat itu menjadi inilah negara-negara yang lu di sinilah kalau lagi perang gitu. Bukan masalah tembak-tembakan doang. Gue setuju. Akhirnya ada gunanya lah kita tinggal nih jauh dari mana-mana. Lo sebel kan selama ini. Mau ke sini anjing jauh juga ya. Kalau lo bayangin anjing kalau orang Jepang nih ke Amerika deket juga ya. Mungkin bisa sering. Oh kalau orang ini kayak ke ke China gile tinggal nyebrang doang ya. Orang Thailand whatever lah. Kok kita kayaknya merasa paling jauh terus gitu kan. Mesti terbang utara baru lo ke kiri ke kanan whatever lah. Ini tapi sekarang ada gunanya. Dalam konteks ini kita mungkin Iya. jauh dari the major wars or whatever lah. Betul dari banyak konflik kepentingan lah negara. Exactly. Dan kita juga probably bisa berdiri sendiri untuk, akan susah, tapi at least lo masih bisa makan, bro. Beras lu banyak banget Lo guys. melempar apa aja lah di depan sana masih tumbuh, brother. Iya, You know? Di depan ini kita kalau perlu bisa bercocok tanam Iya. di taman depan sini. Bikin sawah lah. Sawah-sawahan. Itulah kenapa kita community. cinta tanah air lah ya. Asik. Anyway, I think that's it probably. Yeah. Thank you for staying to all the way to the end of the episode. Next time kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Subscribe, like, comment. Asik. Mungkin sekali kita ngobrolin itu. Anyway, just to make sure kalian kenal sama kita, udah ingat gue Mercy, sebelah gue ada Awi, sebelah situ ada Sofyan, sana ada Steph, dan ada juga di sini nggak kelihatan Chris the producer. And this, Hai Chris. Asik. And this has been another episode of Proxemics. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.